Memantau penjualan BBM pasca kenaikan pertama, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung yang saat ini berada di SPBU Tendian Jakarta Selatan dan ada Kansa Tamaridora di SPBU Sutomo Surabaya Jawa Timur. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Sufi, bagaimana dengan pagi ini pantauan Anda? Apakah ada konsumen yang sudah dalam tanda kutip ya menyiasati kenaikan harga Pertamax dan beralih ke Pertalite, dan apakah ada komplain terkait ini? Bagaimana reaksi mereka, Sufi? Ya, Yuda, selamat pagi. Saat ini saya berada di SPBU di kawasan Tendian, Jakarta Selatan, dan saya berdiri tepat di salah satu stasiun pengisian bahan bakar untuk jenis kendaraan roda 2 atau motor. Di mana di sebelah kanan saya saat ini merupakan pompa pengisian untuk bahan bakar jenis Pertamax, di mana antriannya bisa Anda lihat cukup sedikit lengang begitu, meskipun memang hanya 2 kendaraan roda 2 saja yang bisa maju mendekati ke stasiun pengisian untuk mengisi langsung bahan bakar ke kendaraan mereka. Sementara di sebelah kanan ini adalah stasiun pengisian untuk bahan bakar jenis Pertalite. Kalau dilihat dari depan, di depan SPBU ini kami bisa melihat kendaraan roda 2 mengular sejak pagi tadi, di mana terbagi menjadi 2 antrian. Untuk sebelah kanan merupakan kendaraan roda 2 yang melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Sementara yang sebelah kiri yang kami lihat di sini cukup padat adalah jenis kendaraan roda 2 yang menggunakan bahan bakar jenis Pertalite. Nah, ini adalah tempat di mana pengendara melakukan pembelian berapa banyak atau berapa liter jenis BBM yang mereka pilih, apakah Pertamax atau Pertalite. Dan kondisi antrian ini sudah kami tanyakan langsung kepada pengelola SPBU, apakah memang terjadi peningkatan dari kendaraan yang mengantri untuk bisa mendapatkan jenis bahan bakar Pertalite di SPBU ini sejak terjadinya kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026. Dan jawaban dari pengelola SPBU sendiri menyebut memang hingga saat ini masih dalam batas normal, dan antrian yang terjadi menurut pengelola SPBU hari ini terjadi karena ini bisa dikatakan normal seperti biasanya. Antrian terjadi baik hari ini ataupun hari-hari sebelumnya adalah karena jumlah dari stasiun pengisian bahan bakar jenis Pertalite dan juga jenis Pertamax bagi kendaraan roda 2 hanya ada di satu sisi ini saja. Sementara jika kami melakukan pemantauan bagi jenis kendaraan roda 4 di SPBU ini, kami melihat memang antriannya bisa dikatakan cukup normal, karena memang kendaraan yang mengantri di stasiun pengisian Pertamax dengan yang mengantri di stasiun pengisian bahan bakar jenis Pertalite jumlahnya dapat dikatakan imbang, dan adanya antrian di sini terjadi memang untuk waktu tunggu dari jumlah BBM yang diinginkan oleh pembeli. Namun jika kita bicara sebenarnya apakah ada antisipasi dari pengelola jika memang terjadi lonjakan permintaan jenis bahan bakar Pertalite, pengelola menyebut untuk tangki bahan bakar yang mereka miliki sendiri di SPBU ini bisa menampung hingga 45 ton per harinya, di mana untuk hari ini, sejak kemarin, hari ini atau hari-hari sebelumnya mereka menyediakan 32 ton masing-masing, baik itu untuk jenis BBM Pertalite ataupun untuk jenis BBM Pertamax. Nah, hingga hari ini mereka masih belum melakukan pembelian tambahan untuk jenis BBM Pertalite maksud saya, karena memang permintaannya menurut keterangan dari pengelola masih belum bertambah atau meningkat atau mengalami lonjakan sama sekali. Namun mereka menyebut nantinya akan melakukan penambahan pembelian jika memang terjadi lonjakan permintaan Pertalite hingga maksimal 45 ton per harinya, karena menyesuaikan dari jenis dari kapasitas tangki yang mereka miliki. Namun itu keterangan dari pengelola. Kami saat ini akan coba menanyakan langsung kepada pembeli yang melakukan pembelian jenis bahan bakar baik itu Pertamax ataupun Pertalite. Kita tanya seperti apa pendapat mereka, apakah sulit atau tidak untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite untuk hari ini. Kita langsung tanya saja. Selamat pagi Bapak, izin dari CNN. Bapak dengan Bapak siapa? Hadi. Pak Hadi, ini barusan mengisi bahan bakar jenis apa? Pertalite. Apakah memang selalu mengisi Pertalite atau hari ini atau 2 hari ini baru Hari ini aja. Hari ini. Biasanya Pertamax. Iya. Ada alasan khusus Pak kenapa berganti? Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi.
nggak apa-apa kan motornya juga nggak speknya masih lama. Pak, bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Oke, apakah sulit Pak mendapatkan Pertalite? Mudah kok, cuma antri aja. Tapi kan nanti sambil kita istirahat juga nggak masalah, antri sebentar. Pak, mungkin ada usulan atau pendapat nih bagi pemerintah yang tiba-tiba nih menaikkan harga Pertamax. Bagi Bapak sebagai pengguna Pertamax itu berdampak seperti apa? Kemudian berharapnya seperti apa? Kalau masih ada alternatifnya ya nggak masalah kalau bagi saya, karena saya bisa beralih ke yang lainnya gitu. Karena kan motor saya memang nggak masalah gitu kalau ngisi bensin yang lain gitu. Ini bagi pendapatan Bapak sendiri, apakah ada pengaruhnya Pak kenaikan Pertamax? Kalau saya pribadi nggak masalah, karena saya motornya juga mau ngisi selain Pertamax juga nggak masalah gitu buat motor saya gitu. Pak, berarti Bapak mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Pertamax begitu ya Pak, karena masih menyediakan alternatif Pertalite begitu ya Pak ya? Masih ada alternatif, jadi saya mendukung aja gitu. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan. Oke, kita tanya satu lagi yang menggunakan Pertamax. Kenapa memang masih menggunakan Pertamax? Apakah ada rencana beralih atau tetap berada di penggunaan jenis bahan bakar Pertamax? Selamat pagi Bapak. Pagi, dengan Dayat. Pak Dayat, ini saya lihat mengisi BBM Pertamax ya Pak? Ya? Betul Pertamax. Bapak sudah tahu pastinya ada kenaikan harganya? Oh ya, saya baru tahu kemarin sih udah tahu, udah tahu. Bagaimana tanggapannya Pak terhadap kenaikan ini? Apakah memberikan pengaruh besar? Saya lihat Bapak tetap bertahan di Pertamax. Ya, ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10.000 lah. Gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau nggak dutan sih saya mau pakai Pertalite. Pak, ini kan berarti Bapak harus bertahan di Pertamax karena untuk kesehatan motornya begitu ya Pak ya. Ada usulan mungkin bagi pemerintah ini naiknya, apakah harus diberikan gitu subsidi atau apa bagi Bapak? Itu dia subsidi lah pastinya lah. Soalnya kan ojol kan tahu sendiri penghasilan udah segitu-gitu aja gitu, nggak mungkin gini standar aja gitu. Cuma bisa turunin jadi kayak kemarin paling nggak lah, paling enggaknya jangan naik terus gitu. Berarti yang Bapak harapkan, yang pasti Bapak ini akan tetap menggunakan Pertamax, tidak akan beralih ke Pertamax? Nggak pernah. Kadang bisa green juga bisa, kadang-kadang naik green. Kan agak oktannya agak tinggi. Soalnya kalau Pertalite, dudutan motornya gitu loh. Kalau mau sih saya mau aja pakai Pertalite, cuman dari badan dudutan. Apakah ditambah Pak jumlah uang yang disediakan untuk pembelian Pertamax? Ya udah pasti sih, udah tambah pasti. Ya. Okay. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Iya Yuda, seperti yang Anda dengar sendiri langsung dari para pengendara atau pembeli atau konsumen yang melakukan pembelian baik dari Pertalite ataupun Pertamax. Yang Pertalite sendiri ini hari ini baru mulai melakukan pembelian Pertalite karena menurutnya ini adalah opsi yang terbaik untuk menjaga uang yang dikeluarkan untuk pengisian bahan bakar kendaraan roda 2-nya. Sementara untuk yang baru saja kami wawancara, ini adalah pengguna Pertamax yang memilih untuk tidak beralih ke Pertalite demi kesehatan kendaraan roda 2-nya. Jadi memang pilihan jatuh ke tangan Anda, namun dari pihak SPBU pastinya di SPBU Tendean ini menyatakan mereka siap untuk bisa memberikan ketersediaan bagi baik itu BBM jenis Pertamax ataupun juga BBM jenis Pertalite, dan siap juga melakukan antisipasi berupa penambahan jenis BBM Pertalite jika memang terjadinya lonjakan permintaan. Kembali ke Anda Yuda. Baik Sufi, terima kasih untuk laporan langsung Anda.